105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih keluarga Sip dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga masih punya energi nih untuk menyelesaikan tugas-tugas di hari Senin ini. Nah keluarga Sip, di hari Senin ini tanggal 3 Juni 2024 kita ketemu nih dalam ruang dengar Anda dalam program Special Talk Show bersama tokoh anak inspiratif Sumatera Barat. Nah kali ini kita udah bersama dong ya sama tokoh anak inspiratif Sumatera Baratnya dan juga merupakan mantan Wakoci ya atau Wali Kota Cilik yang menjabat nih pada tahun 2022 hingga 2023 yaitu Thayyibal Syafiq. Assalamualaikum Syafiq. Waalaikumsalam Kak. Iya apa kabar nih Syafiq nih? Alhamdulillah. Kakak sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik banget ya. Nah kabar-kabarnya nih ya Syafiq nih baru tamat SMP ya? Ya benar banget Kak. Baru tamat SMP mau lanjut SMA. Alhamdulillah ya lega banget ya berarti ya. Alhamdulillah lega banget lagi sekarang. Masa libur-liburnya ya. Sekarang masih masa libur-liburnya. Nah kabar-kabarnya nih kalau karena Syafiq ini memiliki sudah punya titel sendiri yaitu mantan Wakoci dan juga tokoh anak inspiratif Sumbar, pasti punya beban-bebannya gitu juga. Tapi kayaknya kita bahas dulu deh biar masyarakat semua tahu gitu, dari keluarga Sip semua tahu ini Wakoci ini apa sih Syafiq gitu. Oke, sebelumnya izin Syafiq menjelaskan dulu secara lebih detailnya sih apa itu Wali Kota Cilik. Mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu apa itu Wali Kota Cilik, program apa yang digagas oleh siapa. Nah, Wali Kota Cilik ini sendiri adalah program satu-satunya loh Kak di Indonesia. Wow. Dari seluruh kota, baru Kota Padang yang sudah atau baru melaksanakan program Wali Kota Cilik. Oke, jadi tujuannya apa? Wali Kota Cilik pertama ini ya? Iya, Wali Kota Cilik pertama, tapi Syafiq di angkatan kedua karena di tahun sebelumnya Wali Kota Cilik juga sudah ada. Sudah ada ya. Nah, jadi Wali Kota Cilik ini sendiri digagas langsung oleh Bapak Hendri Septa, Bapak Wali Kota Padang kita pada tahun ini. Dan dilaksanakan dan diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak Kota Padang DP 3 P2KB. Kegiatan ini digagas, diselenggarakan dan diikut sertakan oleh anak-anak SMP sekota Padang pada masanya itu Kak. Nah di bulan Agustus besok depan juga akan ada Wali Kota Cilik tahun 2024. The next gitu Kak. Bakal ada lagi ya the next ya. Dan ini penobatannya sekali setahun Sekali setahun. Tapi nanti kita sehari jadi wali kotanya nanti di masa tanggal 17 Agustus Kak. Nah di sehari awalnya itu nama kegiatan lombanya itu sehari menjadi wali kota Cilik Kota Padang. Nah tapi titelnya penobatan kita 1 tahun dari 2022 2023 atau 2001 ke 2021 ke 2022 gitu. Oke. Jadi representatif lah ya untuk anak-anak remaja dan sekarang di Kota Padang. Tujuan Wali Kota Cilik ini Kak, ini kan untuk meningkatkan rasa demokratis kepada anak-anak di Kota Padang. Kita ingin menambahkan rasa Pancasila, rasa semangat patriotisme di Kota Padang untuk anak-anak muda Kota Padang. Gitu ya. Jadi biar awareness terhadap politiknya itu lebih cepat lagi ya, lebih sejak dini gitu ya. Oke. Berarti kalau udah punya jabatan nih ya, berarti kan jabatan Wali Kota Cilik gitu. Biasanya punya tugasnya apa-apa aja nih Syafiq? Nah, dalam bentuk tugas-tugasnya itu kita bagaimana cara mengayomi seluruh anak-anak yang ada di Kota Padang, anak-anak muda Kota Padang, generasi muda Kota Padang untuk bisa selalu mengikuti aturan-aturan di Kota Padang. Contoh tidak adanya balap liar, kasus-kasus tawuran. Kita menggandeng teman-teman. Kita mengajak, kita menghimbau kepada seluruh anak-anak di Kota Padang untuk terus melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang sangat banyak untungnya untuk di Kota Padang. Seperti itu Kak. Nah jadi tujuan kita di Wali Kota Cilik ini kan sebagai
tibanya kayak brand ambasadornya anak Kota Padang. Iya. Bagaimana wali kota cilik ini mengajak anak-anak di Kota Padang untuk terus berkarya, untuk semangat patriotisme seperti itu Kak. Oke, wah sangat mulia sekali ya. Jadi siapa lagi yang ngajak anak-anak, siapa lagi yang paham dengan anak-anak kecuali anak-anak itu sendiri ya. Iya, Makanya ada wali kota cilik. Nah, dan sekarang nih udah upgrade lagi nih levelnya ya. Dari yang awalnya Wakoci itu baru tingkat Kota Padang aja gitu ya, sekarang udah pindah ke Sumatera Barat, yaitu tokoh anak inspiratif Sumbar. Iya benar Kak. Nah ini boleh diceritakan sedikit juga kan ya Syafiq ya? Tokoh anak inspiratif Sumatera Barat ini alhamdulillah Syafiq dinobatkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada waktu itu di hari perayaan hari jadi ulang tahun Provinsi Sumatera Barat yang ke-78 pada tahun lalu. Syafiq dinobatkan sama Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahelian Syarullah, di gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai tokoh anak inspiratif Provinsi Sumatera Barat. Di mana tokoh anak inspiratif ini adalah sebelumnya Syafiq bisa dinobatkan karena banyak kegiatan sosial dengan anak-anak, kegiatan edukasi pendidikan yang Syafiq lakukan, baik di media sosial maupun langsung visit ke tempatnya langsung gitu. Di Syafiq banyak nih Kak. Jadi sebelumnya Syafiq juga sampaikan ke Pak Gubernur, Pak Wagub, kalau Syafiq punya Instagram sendiri. Syafiq di sana menghimbau anak-anak untuk terus berhenti perundungan, untuk terus melakukan hal-hal yang tidak baik. Lebih baik kita melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, bermakna untuk masyarakat Kota Padang, bermakna untuk keluarga, bermakna untuk diri kita sendiri, seperti itu. Oke, wah luar biasa sekali ya. Berarti Instagram atau sosial media yang Syafiq punya ini nggak cuma buat scroll doang ya, pasti untuk berbagi juga kepada teman-teman yang juga perlu untuk kita ingatkan ke arah yang baik gitu ya. Nah, sebagai pengemban titel tokoh anak inspiratif Sumbar nih, ngapain aja nih Syafiq nih? Iya, sejak Syafiq diamanahkan sebagai tokoh anak inspiratif Sumatera Barat, bukan berarti Syafiq, banyak mungkin yang menggadang-gadang kalau Syafiq tokoh anak inspiratif ini adalah main politik. Bukan, bukan, tentunya ini bukan. Dan digaji, dihonor, padahal bukan. Itu adalah sebenarnya kegiatan-kegiatan Syafiq yang diapresiasi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Itu semuanya kegiatan atas dasar kemanusiaan Syafiq sendiri Kak. Itu dengan uang pribadi Syafiq. Syafiq kemarin juga ada mengunjungi ke Kabupaten Solok Selatan, Desa Tandai di Sangir. Itu perjuangan anak-anak sekolah memang sangat luar biasa Kak. Sangat miris Syafiq melihatnya karena Syafiq sudah langsung turun ke lapangan. Syafiq sudah langsung visit ke sana. Syafiq melihat di Kabupaten Solok Selatan, Desa Tandai, Kecamatan Sangir, anak-anak pergi sekolah itu dengan keadaan jalannya yang sangat lumpur parah Kak. Jalan keadaan lumpur, kiri kanan semak belukar. Di mana anak-anak kalau lumpurnya itu tinggi-tinggi Kak dalamnya karena itu tidak hujan, apalagi kalau hujan itu sangat miris Syafiq melihatnya. Baju anak-anak sekolah kadang sudah kena lumpur, sudah kotor. Jadi Syafiq visit ke sana, ke Desa Tandai, Kabupaten Solok Selatan. Masyarakat menyampaikan kepada Syafiq, kita sudah sering sampaikan kepada pemerintah untuk bisa ada renovasi, untuk ada pembangunan lebih lanjut, tapi belum ada respon. Inilah keadaan kami di Desa Tandai gitu. Disampaikan kepada Syafiq waktu itu sesudah Lebaran Syafiq visitnya Kak. Syafiq sampaikan, kemudian besok pulang dari Desa Tandai, Syafiq kontak Pak Gub untuk bisa kita koordinasi untuk bisa Syafiq sampaikan bahwa Syafiq juga ada kontribusi di Sumatera Barat mengenai anak-anak muda di kota di Sumatera Barat. Jadi Pak Gub minta paginya kita komunikasi di rumah dinas Gubernur. Syafiq sampaikan ke Pak Gubernur, ini Pak keadaan Desa Tandai di Solok Selatan nih. Syafiq sampaikan ke Pak Gub. Nanti kita akan coba sampaikan ke nanti kita kelanjutannya lebih lengkapnya kita gali di next segmen deh kali ya. Nah, keluarga Sip itu dia tadi kisah seorang Syafiq nih yang merupakan mantan wali kota Cilik yang menjabat di 2022 sampai 2023 dan juga merupakan tokoh anak inspiratif Sumbar. Nah, gimana aja nih cerita Syafiq selama menjabat dan bahkan setelahnya pun gitu ya. Kita bakal temukan jawabannya nanti di segmen kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda.
105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga Sip, kita sudah di segmen kedua dari program Special Talk Show hari ini bersama dengan tokoh anak inspiratif Sumatera Barat, yaitu Thayyibal Syafiq yang juga merupakan mantan wali kota Cilik yang menjabat di 2022 hingga 2023. Nah, tadi kita udah bahas ya, udah kenalan ulang gitu ya Syafiq ya, karena punya titel baru nih gitu ya. Dan juga Syafiq tadi udah sedikit cerita tentang sedikit pengalamannya, seulas pengalamannya pergi ke visit ke beberapa daerah nih. Salah satunya itu Desa Tandai ya. Nah, Syafiq kenal Desa Tandai ini dari mana sih? Nah, awalnya Syafiq dulu pernah merespon mengenai jalan nasional antara penghubung Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi, itu letaknya di Solo. Nah, selain jalan nasional itu juga akses salah satunya jalan ke Kabupaten Solo Selatan. Syafiq pernah merespon terkait infrastruktur jalan yang ada di Solo. Nah, sebenarnya itu memang bukan di ranah Syafiq, karena kan mengenai sangkut paut dengan infrastruktur pembangunan kabupaten atau pembangunan provinsi. Tetapi Syafiq juga memberi respon. Di sisi lain, pembangunan jalan juga dibutuhkan untuk anak-anak muda, Kak. Kenapa Syafiq sampaikan seperti itu? Karena jalan yang bagus, jalan yang baik, fasilitas yang diberikan pemerintah mengenai jalan yang bagus itu juga dibutuhkan untuk anak-anak untuk ke sekolah. Nah, jadi Syafiq respon, Syafiq beri masukan juga, semoga ada perkembangan yang lebih bagus, yang lebih baik ke depannya pembangunan jalan air dingin yang ada di Kabupaten Solo. Karena berbeda sama air dingin Padang ya. Iya, beda banget, beda banget. Karena di ini salah satunya jalan nasional, tentu ini juga ada penghubung antara sekolah, anak-anak yang mau pergi sekolah, dari rumah ke sekolah, tentu juga pasti akan ada hubungannya. Dengan keadaan jalan yang miris, prihatin kita melihat keadaan jalan seperti itu, tentu kasihan juga kita lihat anak-anak yang mau pergi sekolah dengan keadaan kondisi jalan seperti itu. Malah ada salah satu jalan yang memang satu ruas jalan saja yang tersisa, di sebelah jurang, di sebelahnya lagi bukit, itu sudah bukit longsor juga. Nah, jadi Syafiq respon, itu Syafiq meresponnya sebelum lebaran. Juga Syafiq respon mengenai bahwa sebentar lagi mau lebaran, tentu kita juga ada wisatawan, masyarakat yang mau mudik ke Sumatera Barat dari Jawa, Jakarta, Palembang, Bengkulu. Pasti juga ada yang mau lewat di sana. Dengan keadaan ruas jalan seperti itu kan kasihan juga kita lihat masyarakat yang mau mudik ke Sumatera Barat khususnya gitu, Kak. Jadi berawal dari pertanyaan kepada Syafiq, terus dijawab gitu. Iya, Syafiq respon dan di-up ke Info Solsel, media Info Solsel. Nah, dari sana nih awalnya masyarakat Tandai bisa tahu Syafiq, tokoh anak inspiratif Sumatera Barat, karena Syafiq di post sama Info Solsel, di-up berita Syafiq merespon keadaan jalan. Salah satu masyarakat Tandai ada yang nge-tag Instagram Syafiq bahwa keadaan ruas jalan yang dihadapi oleh masyarakat kesehari-hari, oleh masyarakat Desa Tandai sangat prihatin dengan keadaan ruas jalan yang sudah becek, lumpurnya parah, udah rusak, belum ada beton, belum diaspal. Anak-anak gunakan ini untuk kesehariannya ke sekolah. Juga ada guru-guru yang dari luar juga menggunakan jalan ini. Nah, Syafiq respon, ada salah satu masyarakat, beliau ketua pemuda di Desa Tandai, Bang Izil. Bang Izil juga kirimkan foto kepada Syafiq, foto anak-anak yang baju sekolah, baju putih merahnya sudah kena lumpur, Kak. Nah, Syafiq juga miris, prihatin perjuangan anak-anak untuk ke sekolah, karena menghadapi tantangan besar karena kondisi jalan utamanya yang seperti ini, kita juga sangat kasihan lah ya, Kak, gitu. Iya, tentunya ya. Iya, tentu sangat kasihan. Nah, Syafiq respon, kebetulan sesudah Syafiq respon dari tanggapan dari Bang Izil, Bang Izil minta kepada Syafiq, pemuda-pemuda di Tandai, masyarakat Tandai menunggu dan menanti kedatangan Syafiq untuk bisa langsung lihat ke sini. Beliau bilang,
bahasa Minangnya tuh seperti ini nih Kak. Taibo mencari jalanku gitu. Apailah kamari lu akan Taibo gitu, mencari jalan ke keadaan di Desa Tandai. Kebetulan Syafiq juga ada audiensi silaturahmi sekaligus bersama Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bapak Udi Jonaldi. Sebelum saat puasa. Saat puasa Syafiq ada silaturahmi dengan Pak Wagub. Syafiq juga kolaborasi dengan Pak Wagub membuat konten cegah perundungan dengan Pak Wagub. Nah, di sela-sela membuat konten cegah perundungan juga Syafiq sampaikan kepada Pak Wagub. Pak Wagub, ini ada Desa Tandai di Kabupaten Solok Selatan. Sangat prihatin Pak Wagub. Anak-anak pergi sekolah dengan keadaan ruas jalan seperti ini. Lihat bajunya sudah kotor-kotor. Kasihan juga nih lihat Pak Wagub, apalagi kalau sudah hujan tentu sangat beresiko tinggi nih untuk pakaiannya salah satunya gitu kan. Bajunya kotor, baju putih lagi gitu. Syafiq sampaikan ke Pak Wagub, boleh silakan dikoordinasikan koordinasikan kepada pemerintah setempat. Syafiq kata Pak Wagub. Nah, Pak Wagub juga menyarankan boleh tuh divisit atau ya Syafiq juga rencana mau visit Pak Wagub. Syafiq sampaikan karena pemuda di Desa Tandai juga menyarankan Syafiq untuk dilihat langsung keadaan ruas jalannya gitu. Kemudian dengan keadaan ruas jalan seperti itu, memang terbuka hati ini pengen kesana gitu Kak. Karena Syafiq penasaran gitu. Syafiq penasaran sebelumnya di media sudah sering di-up keadaan ruas jalan Tandai, Desa Tandai, keseharian Desa Tandai dengan menggunakan ruas jalan seperti ini. Seperti itu Kak. Syafiq sampaikan dan Pak Wagub juga sampaikan boleh juga tuh dikoordinasikan dengan anak-anak muda di Solsel kan banyak ada Pangzigo boleh tuh dikoordinasikan. Syafiq sampaikan saja siap. Syafiq insyaallah akan ke Solsel sesudah Lebaran kalau ada waktunya. Syafiq sampaikan seperti itu ke Pak Wagub. Seperti itu Kak. Nah, Syafiq juga disorot oleh media. Pertemuan Syafiq juga menyampaikan di sela-sela Syafiq juga sampaikan perjuangan Desa Tandai. Syafiq sampaikan kepada Pak Wagub. Nah, juga disorot sejak itu banyak masyarakat Tandai ngirimin foto video di Instagram melalui DM. Juga banyak yang minta hadir di sini untuk melihat langsung secara langsung lah gitu. Makin banyak desakannya untuk langsung datang deh gitu ya. Gitu Kak. Karena banyak yang desak, banyak masyarakat pemuda Desa Tandai Kabupaten Solok Selatan yang minta Syafiq untuk bisa visit ke sana. Di sesudah Lebaran kebetulan Syafiq ada waktu kosong juga. Nah, kebetulan karena sesudah Lebaran kan uang THR cair juga nih Kak gitu kan. Ya udah Syafiq gunakan dengan dana pribadi aja ke Solsel. Syafiq gunakan uang THR emang Syafiq niatkan ini untuk ke Desa Tandai. Syafiq pergi ke Desa Tandai itu di hari Minggu Kak. Di hari Minggu pagi. Berapa lama tuh di sana? Syafiq cuma 3-4 jam lah di sana. Tapi jauhnya lamanya di perjalanan Kak. Karena dari Padang ke Solsel kan bisa 6 jam. Tapi karena kami pakai motor sama abang, ya bisa sampai ada malah perginya semalam kami Kak. Jadi Syafiq pergi sore jam-jam 5. Jam-jam 5 Syafiq pergi dari Padang. Kami nginapnya di mana Kak? Bukan di penginapan, bukan di hotel. Kami nginap di salah satu musola rumah makan. Kami nginap di salah satu musola rumah makan. Gak malu tuh? Enggak, karena nggak merasa capek juga gitu? Iya, enggak. Karena kami gini Kak, kita di tengah hutan, di lokasinya di air dingin. Nggak ada penginapan, nggak ada ya salah satunya jalan keluarnya yang nginap di rumah makan, musola rumah makan itu aja. Karena nggak cuma Syafiq sendiri, banyak juga ada dari tamu dari luar daerah yang juga nginap. Semua pakai mobil karena kami pakai motor. Itu keadaan jalan hujan loh Kak. Dari Alan Panjang jalan hujan. Tapi masih kami niatkan kalau kita mau mengunjungi Desa Tandai. Masih niatnya masih tetap kuat ya. Tetap kuat ke Desa Tandai. Karena pemuda-pemuda juga masih nungguin kita. Kita kita dengerin aspirasi masyarakat di Desa Tandai. Kita akan sampaikan ke pemerintah bagaimana aspirasinya. Kemudian Syafiq malamnya kita di air dingin di Solo. Jam-jam 3 istirahat sebentar aja, ceng-ceng tidur aja Kak. Abang tidur pertama, abang sepupu tidur pertama, kemudian Syafiq tidur, kemudian abang lagi gitu-gitu, ganti-gantian aja sampai jam 3 kita start lagi sampai di perbatasan Solok Selatan. Kita udah subuh kita di salah satu masjid di batas kabupaten.
Terus siap sholat subuh, kita ketiduran sampai jam 7. Kita ketiduran mungkin karena Kayak adegan capeknya. ketiduran ya. Ada adegan ketidurannya. Udah kita jam 7, setengah 7 lah kita berangkat ke Padang Aro karena lokasinya tak jauh dari Padang Aro. Lokasinya di Desa Tandai, Nagari Lubuk Gadang Timur, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Kak. Nah, Oke. jadi kita berangkat dari Muara Labuh ke Padang Aro itu sampai jam 10. Punya 9 lah. Jam 10 kita baru start ke Tandai. Oke. Karena Desa Tandai ini tak jauh dari pusat kota Kabupaten Solok Selatan, Kak. Dari Padang Aro. Masih dalam kecamatan pusat Kabupaten Solok Selatan di Sangir. Masih dalam Kecamatan Sangir Masih ya? dalam Kecamatan Sangir. Kemudian kita tiba di Tandai, kita disambut hangat, kita disambut sama teman-teman, saudara-saudara yang ada di Desa Tandai, masyarakat pemuda-pemuda di Desa Tandai. Salah satunya ada Ketua Pemuda Bang Izil, beliau sambut kita dengan hangat lah tiba gitu, Kak. Baru masuk gerbang yang namanya Desa Tandai, itu kita sudah disambut dengan lubang-lubang jalanan, sudah disambut dengan beceknya jalanan loh, Kak, gitu kan. Oke, Kak kirain disambut oleh semarak orang-orang gitu ya. Ternyata Kita jalan udah ya. disambut dengan jalan-jalan seperti itu gitu, Kak. Karena bahkan, Kak, kendaraan pun sulit untuk menjalani atau melintas di sana. Salah satu kita di sana pas banget Syafiq datang ke sana, ada salah satu mobil yang nyangkut, Kak, gitu. Sampai mobil ada yang nyangkut di sana gitu. Syafiq sampaikan bagaimana dengan masyarakat kalau mau mereka kalau ke pasar harus ke Padang Aro, Kak. Jadi dari Padang Aro ke Tandai ini ada kisaran 1 jam kurang. 1 jam kurang. Di Tandainya jalan yang yang bermasalah karena ini sangat bagi pejalan kaki sangat sulit dilalui. Malah kalau dari Padang Aro, Kak, Syafiq tanya kepada masyarakat itu ojek sampai minta 50.000 loh, Kak. Karena 50 sampai jalannya susah 100 sekali ya? ribu. Iya, kami Syafiq nggak bawa tiba di sana nggak bawa motor ke dalam Desa Tandai. Syafiq tinggalin di salah satu rumah masyarakat yang di luar. Ke dalamnya Syafiq pakai motor yang bisa dipakai untuk jalan-jalan lumpur, Kak, kayak Oke. motor terabas. Yang udah terbiasa ya. Nah, benar banget, Kak. Karena di semua rata-rata masyarakat di Desa Tandai menggunakan seperti motor-motor terabas, seperti motor-motor trail, tapi yang beraroma-aroma motor terabas lah gitu kan. Tidak ada yang menggunakan Vario, Beat, karena kalau sudah menggunakan motor tersebut hancur, Kak, di sana. Iyalah. Karena keadaan jalannya sangat prihatin. Karena kalau menurut Syafiq ini sangat mengganggu akses kesehatan, akses ekonomi, karena dengan salah satu jalan seperti ini saja sangat berdampak ke semuanya, Kak. Oke. Berdampak ke pendidikan, berdampak kepada kesehatan, berdampak kepada ekonomi. Itu sangat berdampak semuanya karena jalan ini sulit dilalui, juga mengganggu pendidikan mereka. Selain itu juga mengganggu akses mereka kalau mau ke puskesmas, ke rumah sakit, untuk berobat juga terhambat, Kak. Oke. Ini juga meningkatkan risiko kesehatan bagi penduduk desa karena keadaan jalan seperti itu. Yang mau ke rumah sakit karena jalan seperti ini nggak ada transportasi yang bisa ke rumah sakit juga. Tambah sakit di jalan gitu. Iya, sakit di jalan. Nah, juga dapat berisiko kepada ekonomi masyarakat karena dari sana juga Syafiq melihat jalannya saja seperti itu, tentu moda transportasi seperti ojek, salah satunya ojek angkutan umum yang dari pasar ke Tandai, tentu juga minta lebih karena keadaan jalannya seperti itu, Kak. Karena di dalam Tandai ini ada sekitar 2.000 warga, sudah termasuk kepala keluarga, anak-anaknya, seperti itu, Kak. Oke, jadi ada 2.000 warga yang terdaftar di sana, Iya. di Desa Tandai. Nah, berarti kalau dari cerita Syafiq tentu sangat sulit sekali ya bagi anak-anak untuk bisa mencapai lokasi sekolahnya sendiri gitu ya. Dan boleh disebutkan nggak nih Syafiq, di sana setelah Syafiq lihat ke sana, di sana tuh ada berapa sekolah sih? Nah, di sana kalau sekolah ada 2, Kak. SMP Negeri 23 Solok Selatan sama SD Negeri 23 Desa Tandai, Nagari Lubuk Gadang Timur, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Juga ada TK, juga ada RA. Di sana juga kisaran ada 4
atau 3 masjid. Berarti yang juga lumayan luas ya. lumayan luas, tapi dengan keadaan kondisi semua jalan seperti itu. Oke, jadi kondisi jalannya sama semua gitu. Sama semua Kak gitu. Oke, jadi ini hal yang luar biasa ya, yang patut kita bantu untuk segera diperbaiki gitu tentunya Ya. Syafiq ya. Wah, luar biasa sekali. Tentunya kita berharap semoga kedepannya bakal ada percepatan perbaikan di jalan ini gitu ya. Dan Syafiq udah sampaikan ini ke Pak Gubernur. Kalau tadi kan udah ke Pak Wagub nih. Ya. Wagub nih. Syafiq sesudah dari pulang desa Tandai tersebut Kak, Syafiq juga kontak Pak Gub, Pak Maheldi untuk bisa menjalin silaturahmi salah satu sekalian. Syafiq juga komunikasi apa saja kontribusi Syafiq selama menjabat sebagai tokoh anak inspiratif Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah Syafiq dapat jadwal pagi-pagi. Pak Gub minta kita silaturahmi di Istana Gubernuran. Syafiq sampaikan di sela-sela diskusi bareng Pak Gub, Pak Maheldi. Syafiq sampaikan mengenai pemenuhan hak anak dan bagaimana perjuangan anak-anak di Desa Tandai, Kabupaten Solok Selatan. Syafiq sampaikan ke Pak Maheldi, ini Pak, perjuangan anak-anak di Desa Tandai, Kabupaten Solok Selatan, semoga ada progres lah dari pemerintah. Selain itu Syafiq juga sampaikan sekaligus silaturahmi dengan Pak Gubernur. Syafiq juga diskusi santai mengenai pendidikan, mengenai permasalahan anak yang marak terjadi di kalangan anak muda. Sekarang kan lagi marak-maraknya kasus perundungan, balap liar, tawuran gitu Kak. Syafiq juga sampaikan. Selain itu juga Syafiq sampaikan mengenai edukasi anak, apa saja program kerja dan kontribusi Syafiq selama mengemban amanah sebagai tokoh anak untuk kedepannya di Sumatera Barat. Syafiq juga sampaikan ke Pak Gubernur gitu Kak. Nah, boleh dijelaskan kan nih di sini apa aja program alhamdulillah, kerjanya? Pak Gubernur juga support kegiatan-kegiatan apa yang Syafiq lakukan, kontribusi apa yang Syafiq lakukan untuk anak muda di Sumatera Barat. Bapak Gubernur alhamdulillah support. Syafiq sampaikan mengenai Tandai, Bapak Gubernur juga sampaikan nanti kita akan koordinasikan lagi terlebih dahulu. Itu respon dari Pak Gubernur Maheldi gitu. Oke. Nah, kalau tadi nih Kakak nanya ini apa aja? Tadi kan udah dibilang ke Pak Gubernurnya apa aja tugas apa sih program kerjanya gitu ya. Program kerja yang akan Syafiq lakukan nih ke Pak Gubernur. Boleh diceritakan di sini? Ya, program kerja Syafiq sendiri mungkin Syafiq fokus kepada kegiatan sosial, kegiatan kemanusiaan. Itu salah satu program kerja yang Syafiq lakukan, karena kita tidak ada program kerja yang diberi pemerintah kepada Syafiq, karena program kerja ini Syafiq gagas, Syafiq bentuk sendiri saja Kak. Salah satu program kerja yang Syafiq bentuk visit ke radio, ke televisi untuk menghimbau, memberi inspirasi, menghimbau mengenai perundungan, balap liar, kasus-kasus kenakalan remaja. Nah, itu salah satu program kerja yang Syafiq lakukan. Selain itu Syafiq juga fokus di media sosial Syafiq sendiri, di Instagram pribadi Syafiq untuk karena sekarang nih Kak, di masa-masa globalisasi tentu banyak sekarang tren-trennya tuh di Instagram, di TikTok. Syafiq juga fokus di Instagram karena Syafiq buat konten-konten cegah perundungan, konten-konten bahaya kenakalan remaja. Syafiq post di Instagram agar anak-anak di Sumatera Barat juga dapat melihat konten Syafiq. Bisa jadi FYP di Instagramnya dia juga dapat himbauan gitu. Nah, seperti itu Kak. Oke, tentunya kalau di Instagram atau media sosial itu nggak cuma cakupannya Sumatera Barat aja ya, bahkan menyeluruh mungkin se-Indonesia, bahkan luar negeri juga sampai nih, semoga gitu ya. Oke, berarti fokusnya selain kepada penyerataan apa ya, kesejahteraan bentuk anak-anak, berarti yang program pertama itu tadi kan gitu ya, meratakan kesejahteraan anak-anak, terus juga berarti untuk menekankan bahaya bullying ini nih. Iya. Nah, selama ini nih udah sejak kapan sih Syafiq kalau boleh tahu bikin konten-konten bullying ini gitu, bahaya bullying ini? Nah, awal Syafiq menggagas kegiatan cegah perundungan ini Kak, stop cegah perundungan itu awal
Syafiq dinobatkan sebagai Wali Kota Cilik Kota Padang. Oke. Nah, saat Wali Kota Cilik, Syafiq buat program sendiri nama konten cegah perundungan. Konten tersebut kita kolaborasi dengan pemerintah, tokoh-tokoh publik, public figure yang bisa juga mengajak anak-anak di Kota Padang. Di salah satunya saat di Wali Kota Cilik, walaupun tidak Kota Padang, harapannya Sumatera Barat hingga Indonesia untuk mencegah perundungan. Seperti itu, Kak. Karena yang kita ketahui perundungan ini adalah salah satu perilaku yang tidak menyenangkan, perilaku yang tidak baik, baik itu secara verbal, fisik maupun di sosial media. Jadi Syafiq sampaikan ke Pak Hendri Septa dulu saat menjadi Wali Kota Padang. Pak Wali Kota, Syafiq mau buat program untuk di sosial media Syafiq agar cakupannya tak hanya di Kota Padang, karena anak-anak sekarang, anak-anak generasi Z ini banyak menggunakan sosial media. Harapannya sampai pesan-pesan yang kita sampaikan ke anak-anak tersebut gitu. Nah, Syafiq sampaikan ke Pak Wali Kota, boleh kapan kita kolaborasi untuk buat videonya. Syafiq buat videonya saat Hari Bela Negara, peringatan Hari Bela Negara di kantor Wali Kota Padang. Diusai upacara Hari Bela Negara, Syafiq buat konten perundungan sama Pak Wali Kota. Nah, di sana Syafiq buka dulu videonya. Syafiq bersama Pak Wali Kota Padang mengajak dan menghimbau, mari bersama kita cegah perundungan. Nah, di sana Pak Wali Kota sampaikan pesan-pesannya kepada anak-anak di Kota Padang, Sumatera Barat, mari bersama kita cegah perundungan, karena perundungan ini tidak baik, karena perundungan adalah salah satu perilaku yang menyimpang. Pak Wali Kota sampaikan, Pak Wali Kota himbau Pak Hendri Septa. Kemudian itu awalnya, Kak. Nah, itu video pertama Syafiq buat stop perundungan bareng Bapak Wali Kota Padang. Lama-lama keterusan ya. Ya, yang kedua Syafiq buat bareng Pak Wagub. Pak Wagub Audi ya. Jenaldi. Yang ketiga baru bareng Pak Mahyildi. Yang terakhir sama Bapak Mahyildi, Gubernur Sumatera Barat. Tadi di saat silaturahmi dan diskusi kemarin Syafiq sampaikan kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat. Seperti itu, Kak. Oke, berarti selain kolaborasi dengan bapak-bapak yang kita hormati tadi ya, Bapak dari Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Gubernur sampai Bapak Wakil Bapak Gubernurnya sendiri. Nah, setelah itu ada nggak nih Syafiq punya rencana atau emang udah buat sendiri konten sendiri tentang anti bullying atau anti perundungan ini? Sudah ada, Kak. Sebelumnya sudah ada Syafiq kolaborasi dengan Semen Padang FC, klub bola yang terkenal nih di Sumatera Barat hingga Indonesia, alhamdulillah ya. Syafiq juga kolaborasi dengan Semen Padang FC karena supporter tentu juga sangkut paut dengan perundungan. Tentu kita berharap kepada supporter tidak ada perundungan, tidak ada terjadinya bullying. Harapannya kepada supporter bola, pecinta bola saling merangkul, saling damai, saling membutuhkan. Karena harapannya Syafiq tidak ada lagi antar supporter bola ini baku hantam gitu ya, atau tawuran gitu. Tawuran. Nah, jangan sampai ada. Kita damai, kita merangkul. Harapannya kita bersama-sama cegah perundungan. Syafiq juga kolaborasi dengan Semen Padang FC untuk membuat flyer stop perundungan bareng Semen Padang FC. Oke, wah keren sekali ya. Nah, berarti udah dari hampir segala lini ya. Nah, masih ada lagi nggak nih kepikiran mau ngajak siapa lagi gitu buat kolaborasi, buat mengkampanyekan anti bullying atau tolak perundungan ini? Akan ada, tunggu aja, Kak. Oke, stay tune terus, coming soon. Ya. Nah, stay tune-nya di mana nih? Di Instagram pribadi Syafiq sendiri. Oke, boleh disebutkan Instagram boleh apa? Di Instagram Syafiq sendiri, udah syafiq.official. Oke, udah syafiq.official. Jangan lupa untuk dipantengin di sana ya, karena bakal ada konten terbaru dengan kolaborasi terbaru juga tentunya. Wah, keluarga SIM gak terasa ya, udah hampir 1 jam aja nih kebersamaan kita bersama udah Syafiq nih atau Syafiq yang merupakan Wali Kota Cilik di tahun 2022 hingga 2023 dan juga merupakan tokoh anak inspiratif Sumatera Barat. Dan kita minta nih kepada Syafiq untuk menyampaikan closing statementnya nih tentang apa yang udah kita obrolin seharian 1 jaman ini. Oke, pesan-pesan Syafiq lah untuk generasi muda, untuk anak-anak muda baik di Kota Padang maupun Provinsi Sumatera Barat. Kita ini semua unik dengan kelebihan dan kelemahan kita sendiri.
Menghargai perbedaan dan berempati adalah cara terbaik untuk mengatasi bullying. Seperti itu. Oke, wah singkat padat dan sangat jelas sekali ya. Intinya jangan sampai ada bullying lagi Iya. dan juga tentu kita harus menghargai diri kita ini yang unik ini ya, Syafiq ya. Oke, nah keluarga sip itu dia tadi obrolan asik kita di Special Talk Show bersama tokoh anak inspiratif Sumatera Barat yaitu Thoyibal Syafiq yang juga merupakan mantan Wakoci di tahun 2022 hingga 2023. Dan semoga pembahasan kita ini inspiratif sekali untuk Anda dan juga semoga kepada anak-anak seluruh Indonesia mendapatkan kesejahteraan dan juga bisa mencapai cita-cita yang diimpikan. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk itu keluarga asik kita pamit dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM.